Ya, 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 ya. Hari ini kita akan membahas tentang cara memilih gubernur yang tepat. NANI? Tapi sebelum itu, enggak. Ya udah, temanya habis bumper aja. Oke, ya, oke, udah mas. Oh iya, jadi kemarin ada yang tanya sih ke saya, Mas, kalau saya menemukan korban padahal saya orang awam, bagaimana caranya? jadi orang awam maksudnya dia nggak tahu kan. Biasanya kalau tenaga medis itu dia tahu langkah-langkah yang harus dilakukan seperti pertama amankan diri dulu, amankan lingkungan, baru amankan korban. Nah, ketika sudah itu kita cek respon. Kalau tidak ada respon, nanti kita telepon ambulans untuk melakukan penjemputan. Nah, sambil menunggu penjemputan tadi dari ambulans tadi, kita akan melakukan beberapa tindakan pertolongan pertama. Ketika dia tidak ada nafas, ya kita beri bantuan nafas. Ketika tidak ada nadi, kita akan lakukan kompres pijat jantung dan sebagainya. Nah, kalau orang awam itu sebenarnya ya gampang-gampang susah sih, soalnya tergantung pada teman-teman dulu. Jadi kalau teman-teman ketika ada korban langsung panik, nah itu mungkin tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada orang-orang awam, maksudnya dia bukan basic kesehatan, ketemu korban, contoh ketika teman-teman lagi jalan-jalan terus tiba-tiba ada yang pingsan, nah kan nggak tahu dia pingsan karena lapar atau dia pingsan karena ada penyakit yang sebelumnya dia derita atau ada riwayat penyakit lain seperti jantung dan sebagainya. Seperti itu, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah telepon. Enggak. Jadi yang pertama tetap untuk orang awam juga bisa kan melihat sekitar bagaimana lingkungannya, apakah di situ berbahaya atau dia di tengah jalan atau bagaimana. Jadi yang pertama tetap mengamankan lingkungan di sekitar korban dulu. Nah, yang kedua, cek respon enggak apa-apa. Cek respon, kalau dia cuman masih ada nafas, masih ada nadi, nanti teman-teman bisa kasih minyak wangi atau kaos kaki atau bagaimana gitu. Biasanya kan kalau ada orang pingsan seperti itu, langsung cek respon aja, tepuk mas mbak gitu. Nah, kalau dia tidak ada respon, minta tolong atau delalah teman-teman selo ya telepon ambulan. Jadi nanti bisa telepon ambulan tapi yang ada perawatnya, contoh di 119 atau di PMI atau telepon di ambulan rumah sakit. Itu kan genah ada perawatnya atau petugas kesehatannya. Nah, jadi teman-teman bisa telepon ambulan itu dan selagi pelaporan teman-teman bilang, Pak, ini apa yang harus saya lakukan. Jadi nanti kalau teman-teman nggak tahu, nanti akan dibimbing. Jadi tinggal di loudspeaker, nanti yang mengarahkan adalah perawat atau tenaga medis yang ada di dalam ambulan itu. Contoh, teman-teman telepon, halo ambulans PMI. Ya. Enggak. Ya wes, aku ngomong ya. Ya, jadi contoh, halo ambulan PMI. Iya, selamat siang. Di sini saya menemukan korban yang tidak sadarkan diri di depan saya. Ya. Nah, ini saya berada di jalan kan dulu, nanti urusannya yang lain gitu. Ya. Nah, jadi saya menemukan korban di pinggir jalan. Ya. Apa yang bisa saya lakukan selagi menunggu gitu? Berdoa, Mas. Ya, itu. Jadi sambil telepon itu sambil minta diarahkan. Contoh, ini korbannya tadi jatuhnya bagaimana, Mas? Tiba-tiba dia jalan langsung jatuh, Pak, gini. Oh ya udah, coba dicek nadi. Jadi petugasnya itu sambil mengarahkan. Nah, ketika diarahkan itu teman-teman baru melakukan apa yang disarankan perawat tadi atau tenaga medis tadi. Contoh, cek nadi di nadi-nadi yang biasanya di dalam tubuh kita kan ada 5. Itu jadi dicek nadi dulu. Kalau nggak tahu pasti nadinya yang sebelah mana, Mas? Coba ditarik antara jakun ke kiri, terus diambil dua jari dari di bawah rahang, itu ada
karotis seperti itu, nanti dijelaskan oleh perawatnya. Nah mesti langsung, itu ada nadi nggak Pak? Ada Mas. Oh ya udah, coba cek pernafasannya, adakah kembang kempis di dadanya, dilihat ternyata ada, ya udah ada, coba dibuka mulutnya, apakah ada hambatan atau gangguan jalan nafas, dibuka enggak apa-apa, teman-teman buka enggak apa-apa, yang penting sesuai dengan instruksi tenaga medis yang teman-teman telepon. Tapi syaratnya tetap itu harus ada tenaga medisnya kalau panggil ambulans. Lebih baik loh ya, lebih baik. Soalnya kan kita nggak tahu ketika ada yang pingsan itu adalah lidahnya kan, ketika orang pingsan itu syarafnya kan mari semua, termasuk otot-otot yang ada di lidah, syaraf lidah itu takutnya dia menggulung terus menutup jalan nafas. Jadi nggak usah buru-buru apa-apa langsung telepon ambulans. Jadi kita bisa melakukan hal-hal basic yang disarankan oleh tenaga medis tersebut. Bagusnya ya seperti itu saran saya. Ketika teman-teman melihat adanya korban, terus telepon ambulans sambil jangan ditutup. Biasanya kan kalau teman-teman itu ketika telepon ditutup, habis ini saya menemukan korban tergeletak di jalan ini saja dulu, terus dia berada di tengah jalan gitu, nggak ada kondisi yang lain, contoh dia jatuhnya di bagian kepala dulu gitu kan, biasanya teman-teman seperti itu. Nah, jadi nanti saran saya ketika menemukan korban seperti itu, dicek dulu baru dilaporkan agar petugasnya bisa memaksimalkan tindakan yang akan dilakukan atau alat-alat yang diperlukan untuk menangani penyakit yang diderita oleh si korban tersebut gitu. Oke, untuk episode ini mungkin itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa langsung komen di kolom komentar kita, atau datang langsung ke PMI, langsung ke bagian PMI distrik belakang juga bisa. Kita ada distrik belakangnya itu biasanya para manusianya juga berkumpul di situ. Jadi teman-teman bisa tanya langsung. Kayak kemarin ada yang tanya langsung seperti itu, saya juga kaget, ternyata dia juga nonton IR gitu. Oke, untuk penanganan yang lain mungkin akan kita lakukan di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi, bye.